Oke, welcome back sahabat Museum BI di podcast Museum BI. Wah, ini kalau kita berbicara waktu nih ya, sahabat Museum BI, udah nggak terasa kita sudah memasuki ke bulan Agustus. Seperti yang kita ketahui nih, sahabat Museum BI, bulan Agustus sendiri ini adalah bulan yang sangat memorable gitu ya bagi Indonesia, bagi bangsa ini, karena ini berkaitan dengan sejarah yang terjadi di bangsa Indonesia, sejarah besar yaitu mengenai peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita lihat nih sahabat Museum BI ya, mengenai kondisi sekarang, terutama juga kita terkendala pandemi gitu ya, mungkin masih sangat jauh dari euforia kita bisa merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan kekeluargaan, perlombaan gitu ya, dengan juga pawai-pawai keliling gitu ya, mungkin memang masih sangat jauh dari harapan kita untuk bisa merayakan dengan cara seperti itu lagi gitu sahabat Museum BI. Tapi nih sahabat Museum BI, keadaan pandemi ini tentunya nggak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus memaknai perjuangan pahlawan bangsa yang memberikan semua tenaganya gitu ya, semua upayanya di masa lalu untuk memberikan bangsa ini kemerdekaan yang sangat berarti. Nah, momen ini juga bisa menjadikan refleksi gitu ya bagi diri kita untuk terus mensyukuri anugerah kemerdekaan ini dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai detik ini, yang membuat bangsa kita semakin kuat lagi, semakin tangguh lagi sesuai dengan tema peringatan HUT RI yang ke-76, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, luar biasa nih, dari temanya aja udah luar biasa, pastinya juga di balik perayaan-perayaan itu walaupun terkendala pandemi pastinya nggak boleh tadi ya menyurutkan semangat kita. Nah, berbicara tentang kemerdekaan itu sendiri ya, banyak nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya gitu sahabat Museum BI, dan pastinya kita penasaran nih, mungkin ada apa aja sih cerita-cerita di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pastinya juga kalau misalnya kita berbicara tentang kemerdekaan RI itu pasti ada yang namanya perumusan naskah proklamasi. Nah, ini dari sebuah ide-ide gitu ya, terus dituangkan dalam tulisan sampai akhirnya menjadi naskah proklamasi yang dikumandangkan ke seluruh penjuru Indonesia. Ini bagaimana nih prosesnya, dan juga ada fakta-fakta menarik apa di dalamnya ya. Nah, itu dia yang akan kita bahas di podcast Museum BI kali ini. Dan pastinya saya hari ini nggak sendiri, karena hari ini saya sudah bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dr. Andes Hari Trisatya Wahyu MA. Halo Bapak Hari. Halo Mas Fahmi, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Hari, salam sehat. Sehat ya Pak, kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah ini Pak, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jadi kita harus dalam bentuk virtual nih Pak ya. Iya, betul kita bertemunya Mas. Ya Pak. Tapi pastinya ini walaupun jauh tapi dekat di hati. Wah, luar biasa. Karena kita akan membahas hal-hal menarik nih Pak Hari. Pastinya juga tadi kita berbicara ya Pak, saya sudah menyampaikan ke sahabat Museum BI ini Pak seputar kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini kan identik gitu ya Pak dengan perumusan naskah proklamasi. Nah, Bapak Hari Trisatya Wahyu ini, sahabat Museum BI ini adalah kepala museum dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya Pak ya? Iya, betul Mas. Nah, ini juga kita mau kulik nih Pak, banyak sekali hal-hal mungkin yang belum kita tahu nih, sahabat Museum BI juga mungkin banyak yang belum tahu tentang cerita-cerita di baliknya gitu Pak. Mungkin cerita mengenai bangunannya gitu, atau mungkin cerita-cerita seputar koleksi-koleksi apa aja yang terdapat di Munasprok nih, dan juga apa aja nih Pak masterpiece-nya. Wah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih, sharing-sharing ke kita Pak Hari. Ya, baik, terima kasih Mas Fahmi. Jadi memang Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini kan ada sejak tahun 1992, tanggal 24 November tahun 1992, secara resmi ada museum sejarah yang namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi seperti tadi disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa cerita dari peristiwa perumusan naskah proklamasi itu kan dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang sebelumnya Mas. Jadi memang pada waktu itu tokoh-tokoh pemuda dengan tidak sabar istilahnya
dalam tanda kutip menculik golongan mereka istilah golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat di Rengas Dengklok. Nah, ini kan mereka ingin segera agar kedua tokoh yang kami sampaikan tadi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad itu segera memproklamasikan kemerdekaan karena mereka sudah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kalah dari negara sekutu dan segera bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Namun usaha dari golongan muda itu tidak berhasil. Kemudian ada tokoh lainnya yaitu Mr. Ahmad Subarjo yang mencari-cari di mana sih kedua tokoh ini kok nggak ada di Jakarta, kemana? Ternyata mereka ada di Rengas Dengklok. Kemudian dari Rengas Dengklok itu kan dibawa ke Jakarta pada malam hari ya. Mereka kemudian menemui pada waktu itu Laksamana Tadasi Maeda. Jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini dulu adalah tempat tinggal dari Laksamana Tadasi Maeda. Beliau sebagai kepala penghubung Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan posisinya sangat tinggi dan sangat vital pada waktu itu. Jadi mereka, tapi di lain sisi kelihatan jiwa dari Laksamana Tadasi Maeda ini adalah jiwa yang pro kemerdekaan. Jadi secara tidak langsung ada tamu dari 3 orang dari perwakilan Indonesia menemui Laksamana Tadasi Maeda di ruang tamu. Mereka berdiskusi dan setelah berdiskusi itu Laksamana Tadasi Maeda mempersilahkan untuk segera yang tokoh-tokoh Indonesia ini berdiskusi dan beliau sebagai orang Jepang istilahnya mengundurkan diri naik ke atas ke rumah tinggal beliau di lantai 2 di ruang kerja beliau. Nah di ruang bawah terjadilah diskusi antar pemuda kemudian untuk membuat suatu konsep ataupun suatu naskah untuk cita-cita bersama. Dari ruang pertemuan, ruang tamu, kemudian istilahnya ke ruang perumusan yang ada di museum. Jadi mereka 3 orang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo itu merumuskan kalimat atau kata per kata yang dimulai dari tulisan tangan Soekarno sendiri. Jadi sederhana, tidak banyak kalimat yang dibuat, ada beberapa paragraf dan itu simpel sekali. Namun tentunya tidak lepas dari gagasan ide besar tokoh-tokoh pendiri bangsa, tapi juga ada masukan dari lain ya. Di situ kan ada Dr. Andes Muhammad Hatta memberi masukan, kemudian ada Ahmad Subarjo juga memberi masukan. Itu terlihat dari coretan-coretan yang ada di dalam naskah asli, Mas. Jadi memang kalau kita lihat dalam sejarah, dalam buku-buku teks itu kan ada tuh coretan-coretan asli dari tulisan Bung Karno. Nah inilah berarti kan pemasukan dari ide gagasan dari orang luar juga. Jadi memang tidak melulu dari Insinyur Soekarno. Nah setelah itu disepakati kemudian dibawa ke tempat yang namanya ruang yang besar ya. Di situ berkumpul 40-50 pemuda pada waktu itu. Ada Sukarni, Khairul Saleh, kemudian ada B.M. Dia, ada Sayuti Mele dan tokoh-tokoh lainnya. Nah disitulah dikemukakan apakah saudara-saudara setuju dengan naskah yang kita buat ini. Mereka setuju terus, tapi permasalahan kemudian menjadi lain. Apakah semua yang hadir di sini tanda tangan? Tentunya tidak, karena 50 atau 40 pemuda, Mas bisa bayangkan ya, bisa juga kalau tanda tangan semua itu kan waktunya juga akan lama dan nanti juga kertasnya juga numpuk-numpuk tanda tangan, sementara teksnya secara yang inti yang menjadi pokok malah akan tertutup oleh tanda tangan. Ternyata ada usul lain bahwa dari Soekarno dan Khairul Saleh cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia, dan ini pun disetujui oleh semua yang hadir pada waktu itu. Nah dari situlah kemudian Soekarno memerintahkan untuk diketik oleh Sayuti Mele, karena Sayuti Mele ini kan sudah terbiasa melakukan sebagai wartawan ataupun sebagai jurnalis dia mengetikkan. Namun yang terjadi adalah pada waktu itu mesin ketiknya adalah mesin ketik kanji. Itu kan tidak mungkin ya, karena memang itu kan
huruf Jepang, tapi kan nggak bisa dibaca oleh orang lain. Nah itu kemudian juga, wah gimana nih ya, terus pinjam ke sebelah, istilahnya pada waktu itu dari mesin ketik buatan Jerman yang ada di tetangga lah itu. Dari situlah tulisan Latin atau tulisan yang bisa secara nasional bisa dibaca. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan-perubahan sedikit di redaksinya. Jadi memang ada perbedaan antara naskah asli dan ketikan. Nah, naskah asli ini kan pemikiran dari Sayuti Melik kan sudah diketik nih, buat apa nih naskah asli? Nah, oleh Sayuti Melik ini naskah asli ternyata dibuang istilahnya pada waktu itu diuwal-uwal, diucal-ucal kan bahasa Jawanya ya, dilempar begitu saja di bawah di lantai. Nah, secara diam-diam naskah asli ini istilahnya diopeni, Jawanya diambil oleh BM Dia, Burhanuddin Muhammadiyah, karena beliau berpikiran, wah ini juga naskah mungkin suatu saat juga akan bersejarah ini. Ternyata benar bahwa setelah beberapa puluh tahun kemudian naskah asli ini diserahkan oleh pada waktu itu Presiden Soeharto. Nah ternyata naskah asli inilah yang menjadi juga sebagai sumber sejarah yang penting untuk bangsa Indonesia. Jadi disitulah cerita tentang perumusan naskah asli. Hari berikutnya kan tanggal 17 itu kan jam 10 pagi itu kan dibawa ke Rengasdeng, ke Tugu Proklamator sekarang ya, yang dulu rumah pribadi dari Bung Karno. Nah di Pegangsaan Timur 56 itulah pengumuman teks naskah proklamasi itu dibacakan. Jadi memang antara yang 16 dan 17 ini sebenarnya nyambung banget Mas. Yang di gedung Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat ini sebagai peristiwa perumusan, yang di Pegangsaan Timur 56 rumah pribadi Bung Karno itu yang sebagai tempat pengumumannya. Nah itulah sekelumit cerita tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi dan menjadikan sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Seperti itu Mas. Wah baik, ini luar biasa sekali Pak Hari ya. Dari tadi prosesnya dari perumusan gitu ya, di sana juga banyak ide-ide yang disampaikan, terus sampai pada akhirnya penyusunan diketik oleh Sayuti Melik gitu, dan juga sampai ke tahap pengesahan lalu diproklamirkan. Ini banyak sekali proses-proses bersejarahnya, dan juga salah satunya nih Pak Hari yang paling saya highlight dari tadi adalah lokasi perumusannya ini adalah di rumah dari Laksamana Tadashi Maeda ya Pak. Betul Mas, iya. Nah betul, seperti yang kita ketahui juga tadi adalah Laksamana Tadashi Maeda ini kan kepala perwakilan Kaigun ya Pak. Jadi ya kayak tadi Angkatan Laut dan Angkatan Daratnya Jepang nih Pak. Angkatan Darat, iya betul. Iya. Yang notabene-nya bisa dibilang ini dari pihak penjajah gitu ya Pak ya, dari Jepang betul gitu. Sekali. Nah kira-kira apakah ada gitu Pak alasan tertentu kenapa perumusan naskah proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda? Pertimbangannya seperti apa? Lalu juga saat itu suasananya seperti apa? Dan tokoh-tokoh yang hadir saat itu mungkin siapa aja gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Museum BI juga. Iya, terima kasih Mas Fahmi. Jadi memang kami sampaikan tadi bahwa Mr. Ahmad Subarjo itu kan seorang diplomat pulung ya. Dia dikenal luas oleh masyarakat internasional pada waktu itu. Beliau kenal juga dengan Laksamana Tadashi Maeda, kemudian yang diplomat-diplomat yang lain, walaupun berseberangan. Tapi pada waktu itu kan diplomasi itu kan tidak melulu perang ya, tapi juga diplomasi istilahnya head to head ya, dengan bahasa yang halus, menjadi diplomasi kebudayaan, diplomasi politik dan sebagainya. Dan Ahmad Subarjo ini kelihatannya mengenal betul bahwa Laksamana Tadashi Maeda, walaupun dia seorang Kaigun sebagai penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut, itu kelihatannya hatinya itu condong ke arah Indonesia, ke arah kemerdekaan. Itulah mengapa kemudian dengan memberanikan diri pada waktu itu Ahmad Subarjo untuk bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda untuk mohon izin bahwa rumahnya dipakai sebagai istilahnya untuk cita-cita tadi yang kami sampaikan antara tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh tua bertemu di situ, karena memang alasan pada waktu itu kan Jepang ya status quo-nya sudah menyerah kalah, tapi dia masih memegang
persenjataan secara lengkap. Jadi memang kita harus mendekati penguasa pada waktu itu yang condong hatinya kepada Republik Indonesia dan apa istilahnya, dan Laksamana Tadisi Meida itu memberikan welcome. Ternyata kan juga membuka pintu untuk tokoh-tokoh itu berdiskusi di situ. Kalau dia tidak pro, tentunya mereka akan istilahnya nggak akan mau. Laksamana ini bahkan menutup rapat-rapat, mau masuk aja mungkin sudah dihadang oleh penjaga di depan, itu nggak boleh masuk. Tapi dengan keterbukaan hatinya, dengan arah mungkin yang pro kemerdekaan itu, mereka dipersilakan untuk diskusi di sini. Dan tokoh-tokoh yang hadir pada waktu itu kan juga tidak orang sembarangan ya. Ada juga tadi kami sebutkan Sukarni, Khairul Saleh, kemudian Adi Pangangkeng, kemudian ada sekitar 28 yang sudah kami lacak di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini ada BMI ya, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada lagi tokoh-tokoh pahlawan pada waktu itu yang kita kenang sekarang sebagai tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kemudian ada lagi ada 27-28 lah di situ. Nama lengkapnya nanti bisa kita lihat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yang jelas pada waktu itu yang sudah kami lacak 28, tapi yang berdiri yang hadir pada saat itu lebih dari itu ya, ada sekitar 40. Memang keterbatasan waktu itu ada dokumentasi ya. Ini kan sifatnya spontan dan serba mendadak, serba tergesa-gesa. Coba kita lihat di dalam buku teks proklamasi itu kan jarang sekali peristiwa proklamasi itu ada yang bentuknya foto hanya pada waktu itu di peristiwa pembacaan di Pegangsaan Timur 56. Pada waktu perumusan bahkan wartawan ataupun media cetak ataupun media foto yang pada waktu itu belum begitu liput ya, karena memang minim sekali dan serba tergesa-gesa. Ini kan karena memang situasi pada waktu itu kita perlu cepat, tapi hati-hati dengan kondisi pada waktu itu. Kita juga nggak mau berbenturan dengan Jepang ya, pada sebagai penguasa yang sifatnya masih status quo, karena juga dengan istilahnya juga jangan sampai terjadi pertumpahan darah lah yang besar pada waktu itu. Seperti itu, Mas. Wah, jadi memang suasana saat itu sangat sangat bisa dibilang bisa sangat menegangkan ya Pak ya? Sangat menegangkan, sangat berdebat, karena memang waktunya kan cepat sekali. Itu kan diskusinya kan juga malam ya, dari peristiwa dari Rengas Dengklok itu kan sudah malam, sudah habis maghrib, kemudian langsung menemui Laksamana Tadisi Meida sekitar jam 10 atau jam berapa, kemudian diskusi kan sampai dini hari itu, sampai jam 2 atau jam 3. Baru jam 10 kemudian dibawa ke Pegangsaan 56. Nah, ini kan suatu peristiwa yang istilahnya juga masa sekarang lembur atau atau lelean ya, karena memang simultan terus. Jadi nggak ada istilahnya begitu selesai langsung ke Pegangsaan 50 tenang, dan itu mempersiapkannya juga tidak mudah ya. Hati-hati karena memang disitulah mengapa dipilih yang 50 Pegangsaan 56, karena memang risiko keamanan di situ lebih kecil. Kalau kita kemarin kan ada yang menuliskan juga mau dilaksanakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu kan juga dikuasai Jepang. Nanti kalau orang berkerumun di situ merayakan suatu istilah proklamasi yang sifatnya besar, itu Jepang kan juga akan berisiko, akan mencegah dan sebagainya. Jadi nanti menimbulkan pertumpahan darah. Ini beberapa pilihan tempat inilah yang kemudian dipakai untuk sebagai peristiwa pengumuman proklamasi pada waktu. Tidak mungkin juga di Imam Bonjol. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak langsung di Imam Bonjol saja? Kan peristiwanya perumusan nggak ada di situ. Kenapa nggak diumumkan di situ? Nah itu kan pertimbangan. Kalau diumumkan di peristiwa proklamasi di Imam Bonjol, nanti kan tadi kami sampaikan bahwa di situ adalah rumah tinggal Laksamana Tadisi Meida yang masih status quo. Nanti image orang akan lain lagi. Wah, ini jangan-jangan kemerdekaan Indonesia ini diberi oleh Jepang, dihadiahi oleh Jepang. Nah inilah yang
mereka mungkin pada waktu itu Insinyur Soekarno maupun tokoh-tokoh lainnya sudah punya visioner ya, sudah punya gambaran yang independen. Berarti saya harus merdeka di tanah negeriku sendiri, di tanah kelahiranku sendiri, di tanahku sendiri. Nah itulah yang kemudian dipakai rumah pribadi Bung Karno sebagai peristiwa proklamasi. Wah, luar biasa sekali Pak Hari. Ini saya dengarnya aja bergetar nih Pak hatinya. Karena memang suasananya itu memang penuh kehati-hatian gitu ya Pak. Perencanaan yang matang, visioner. Tadi Pak Hari bilang ini yang menjadikan suatu proses gitu ya. Menjelang kemerdekaan itu adalah proses yang sangat bersejarah banget gitu ya Pak ya. Iya, luar biasa sekali. Dan juga pastinya tadi kita membahas mengenai Laksamana Tadasi Maeda yang ternyata peran penting yang sangat juga dengan keterbukaan hatinya juga ya Pak ya untuk pro kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Nah berikutnya nih Pak, kita kan sudah ingin nih gitu ya, udah memasuki suasana-suasana untuk merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 nih Pak Hari. Dan tapi ya memang masih di tengah-tengah kondisi pandemi nih Pak Hari. Nah, menurut Pak Hari sendiri gimana nih cara masyarakat Indonesia nih Pak untuk bisa tetap mengapresiasi sejarah yang dimiliki dalam berbagai kondisi gitu Pak, termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini? Memang dalam situasi pandemi yang serba terbatas ini memang untuk kita tidak bisa memeriahkan secara seperti tahun-tahun kemarin ya. Ada lomba panjat pinang, kemudian ada istilahnya permainan makan kerupuk, kemudian istilah-istilah yang mainan tradisional dan sebagainya. Karena memang kita dalam masa pandemi ini kan juga dibatasi oleh PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah ini yang tentunya, tapi ini ada juga peluang Mas. Jadi memang kita harus berinovasi secara digital. Nah ini banyak dilakukan oleh instansi maupun yang museum. Di Museum Perumusan Naskah sendiri, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan itu kita daringkan semua Mas. Tapi juga ada yang sifatnya on the spot. Ada semacam podcast ini kan juga on the spot ya, tapi lewat internet juga. Jadi memang banyak sekali permintaan dari sekolah-sekolah karena tidak bisa langsung ke museum secara fisik, maka mereka juga menggunakan jaringan internet yang ada di sekolah mereka, kemudian juga berkolaborasi dengan museum sendiri. Jadi mereka melayangkan surat memohon untuk kunjungan virtual. Ini yang kita lakukan baik di siang maupun di pagi hari. Jadi banyak sekolah yang dari tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa untuk melakukan visitasi kunjungan virtual ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bahkan juga ada instansi di kementerian melakukan semacam latihan pendidikan dasar kebangsaan. Kami menerima kemarin dari Kementerian Perdagangan untuk calon-calon PNS yang melakukan istilahnya kebangsaan biar menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme dan rasa patriotisme dengan melihat kunjungan ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di samping penyuluhan daring, kita juga lakukan kegiatan yang sifatnya hiburan. Karena memang dengan situasi ini kan jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa istilahnya kita untuk meningkatkan imun kita, karena kalau kita stres itu karena yang sakit itu kan akan mengurangi imun kita. Makanya kita beri pertunjukan, tapi tentunya tidak melupakan dari misi museum bahwa sebagai area publik, bahwa museum itu kan untuk masyarakat, untuk kalangan luas ya, tidak mengenal golongan dan sebagainya. Bahkan di Babel pun kita dekati dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat, baik itu secara live maupun secara typing, karena memang banyak jika pengisi acara tamu dari pelaku seniman ataupun pelaku budayawan itu melakukan kegiatan di museum, dan secara tidak langsung kan kalau ambil kamera itu kan kita nge-shot itu kan tidak hanya nge-shot figurnya, tapi juga nge-shot ada koleksinya, ada gedungnya. Ini secara tidak langsung
akan tersampaikan pada masyarakat. Jadi cara-cara yang di luar kewajiban pada waktu normal sekarang menjadi suatu kewajiban di waktu yang tidak normal. Seperti itu. Betul, Pak Hari, luar biasa. Jadi memang kita memanfaatkan ya Pak ya teknologi yang sekarang makin berkembang ya Pak ya. Iya. Iya betul. Untuk ya kita manfaatkan itu sebaik mungkin. Iya betul, karena memang teknologi itu di sisi satu murah, cepat, tidak batas wilayah, batas waktu, tapi di sisi lain juga kita kan masih negara berkembang ya tentang teknologi. Jadi memang agak ya tergagap-gagap juga dengan jaringan dan sebagainya. Karena memang salah satu kendala kalau jauh seperti ini kan kadang-kadang up and down ya jaringan internetnya ya, kadang tidak stabil, kadang bagus. Ini yang tergantung juga cuaca dan sebagainya. Betul, dalam memanfaatkan itu walaupun banyak kendala ya Pak ya, tapi tetap kita berupaya untuk tetap memupuk gitu rasa nasionalisme kita dengan ragam aktivasi gitu ya, untuk tetap bisa merasakan nilai-nilai sejarah yang ada di ragam museum di Indonesia gitu ya Pak, pastinya dengan sejarah-sejarahnya masing-masing, tapi itu yang bikin rasa nasionalisme kita tuh makin membara gitu ya Pak, kalau udah kita mengunjungi museum gitu ya, walaupun secara virtual kan kayak merasakan wah napaktilas sejarah yang punya poin penting gitu Pak buat bangsa kita ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang perlu saya tambahkan Mas. Jadi tidak hanya kegiatan tadi Mas Fahmi menyinggung napaktilas, ini memang tanggal 16 kita juga akan menjalankan kegiatan yang napaktilas proklamasi. Jadi kan kami sampaikan dalam sejarah tadi adalah peristiwa perpindahan dari Imam Bonjol ke Pegangsaan Timur 56. Nah ini yang dalam tahun-tahun normal itu dilakukan secara fisik Mas. Jadi kayak karnaval dari Imam Bonjol start, kemudian jalan kaki berapa kilo tuh nggak ada 2 kilo itu ke peristiwa proklamasi di Pegangsaan Timur 56. Pada waktu normal itu kondisinya bagus sekali Mas, maksudnya ramai pesertanya. Karena mereka akan merayakannya kan secara terbuka ya. Nah, tapi kalau yang tahun ini dan tahun kemarin, ya, situasi bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi, tentunya kita tidak boleh berkerumun, kemudian tidak bisa mobilitas dibatasi dan sebagainya. Kita lakukan secara virtual Mas, tahun ini. Jadi memang tetap kita selenggarakan acara napaktilas namun secara virtual, dan itu sangat berguna untuk masyarakat lah, untuk mengetahui bagaimana sih istilahnya mereplika kejadian pada waktu dulu, dan tentunya dengan situasi sekarang kan sudah beda ya. Kita kan istilahnya sudah merdeka, sudah tinggal mengisi dan merayakannya. Nah ini yang ekspresi dari merayakannya ini yang tentunya bisa kita lihat dalam ekspresi tayangan-tayangan nanti secara online, secara daring. Wah luar biasa. Jadi nanti Munasproknya akan mengadakan acara ya Pak ya, pada tanggal berapa tadi? 16 ya Pak? 16 ya. Jadi memang dalam rangka kegiatan bulan kemerdekaan ini kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di samping tadi napaktilas, kemudian penyuluhan ke sekolah-sekolah, kita juga menyelenggarakan acara yang namanya pameran tokoh. Salah satu tokoh ini yang tadi belum kami sebutkan adalah Samaun Bakri. Samaun Bakri ini adalah sebagai wartawan ataupun jurnalis yang pada waktu itu juga hadir pada waktu peristiwa perumusan naskah proklamasi. Beliau selama ini tinggal di Bengkulu, dan pada waktu zamannya sebagai seorang pejuang dia tidak melalui senjata atau melalui pena. Jadi dalam tema museum pameran ini kita beri pejuang berbekal pena. Samaun Bakri berjuang berbekal pena. Inilah dengan catatan-catatan, dengan tulisan-tulisannya itu dia membantu perjuangan itu dengan cara menulis dan dimuat di dalam surat kabar pada waktu itu. Dan ini juga menjadi senjata Mas? Jadi perjuangan itu kan tidak melalui bedil atau senapan, pistol, tapi juga diplomasi yang dengan senjata, kemudian dengan diplomasi tadi dengan berbagai cara lah.
Jadi memang masing-masing punya kontribusi dan peran yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk pamerannya bisa dilihat di tanggal 11 sampai 31 di kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi, pameran tokoh Samaun Badri. Oke, luar biasa. Jadi memang sudah diselenggarakan nanti dari tanggal 11 sampai tanggal 31 ya Pak untuk pamerannya ya? Pameran. Juga nanti ada kegiatan webinar yang lain. Webinar. Tentunya dengan hubungan dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ada yang tadi tanggal 16, 18, tanggal 19 itu kita ada webinar tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan silakan sahabat-sahabat dari Museum Indonesia bisa meninjau, bisa melihat di kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi ataupun bergabung dalam virtual Zoom yang akan kami publikasikan. Jadi sahabat-sahabat Museum BI silakan like atau memposting kita punya IG, punya FB, punya Twitter juga dan web. Nanti bisa dilihat di situ kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Munaslup. Oke, nah tuh udah ada pesan dari Pak Hari nih untuk sahabat Museum BI dan seluruh pecinta museum di Indonesia. Jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan, dicatat tanggalnya ya Pak Hari ya. Siap. Ragam aktivasi yang diadakan oleh Munasprok ini luar biasa sekali. Nah Pak Hari ini untuk menutup diskusi kita yang menarik banget seputar proklamasi, tadi juga aktivasi yang akan dilakukan Munasprok. Nah mungkin ada pesan atau ucapan yang disampaikan oleh Pak Hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mungkin bisa dalam bentuk ucapan atau pantun atau mungkin puisi, apapun boleh Pak Hari. Iya. Terima kasih Mas Fahmi. Dalam HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menumbuhkan tetap cinta tanah air, tetap cinta negara, walaupun di tengah situasi pandemi yang tidak mengenakan ini. Semoga di dalam HUT kemerdekaan RI yang ke-76 ini kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan lindungannya. Saya kira itu. Dirgahayu Republik Indonesia HUT 76 kemerdekaan Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah selama-lamanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, luar biasa ucapan yang sangat membara nih Pak untuk kita semua dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76 nih. Karena tadi Pak Hari udah menyampaikan ucapan, mungkin saya dalam bentuk pantun nih Pak. Pergi ke Jambi naik pesawat, sampai di sana disambut keluarga. Peringati HUT RI dengan hikmat, semangat merdeka, semangat bersama. Nah, itu tadi ucapan dari Pak Hari terus juga sudah ditutup dengan pantun dari saya. Terima kasih banyak Pak Hari untuk diskusinya, untuk sharing-sharing seputar proklamasi, seputar Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga. Hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi sahabat Museum BI, bagi seluruh pecinta museum di Indonesia. Kita tetap jaga nilai-nilai sejarah, kita tetap maknai semua proses-proses perjuangan bangsa yang sudah dibangun dari masa lalu sampai sekarang. Oke, itu dia tadi sesi yang luar biasa bersama Pak Hari. Kita sudah banyak mengetahui nilai-nilai sejarah tentang menjelang kemerdekaan gitu ya, dari cerita-cerita proklamasi dan juga suasana di dalamnya seperti apa. Nah, itu dia episode hari ini. Sampai berjumpa di episode podcast Museum BI berikutnya. Tetap stay tune di podcast Museum Bank Indonesia. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe.